Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Terima kasih waktunya Mas Moderator. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Kaprodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, Ibu Dinda Rizkanita, yang masih muda tapi sudah energiknya luar biasa. Dan yang saya hormati serta saya cintai seluruh yang hadir, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik dari jajaran dosen ataupun tendik dari Universitas Sibermu ataupun juga para mahasiswa. Ini kalau Universitas Sibermu ini berarti eh, mahasiswanya dari berbagai daerah ya sepertinya ya. Betul, Dan betul itu. iya, dan luar biasa berarti dengan kecanggihan teknologi hari ini, ya inilah kemajuan dari Muhammadiyah, berkemajuannya Muhammadiyah salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga ada Universitas Sibermu ini sangat luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini saya mungkin lebih banyak sharing saja dan mungkin reflektif gitu ya Mas ya, karena ini kan sudah berlalu kampanyenya. Ya, ya. Ya, tapi mungkin kita bisa belajar banyak dan masih ada waktu di hari tenang ini, 2 hari, yang semoga tidak ada lagi pelanggaran, terutama yang terkait dengan anak di dalam kondisi pemilu. Baik, apakah nanti saya menampilkan materi atau dari host atau Nanti bagaimana, kami Mas? bantu, Bu. Baik, oke, silahkan. Nanti kami bantu saja. Nanti kami bantu share screen. Oke, baik. Ya. Sambil menunggu share screen, mungkin sedikit saya sampaikan bagaimana pemilu 2024 ini, ya, kita mendapatkan banyak sekali hal gitu ya, yang terkait dengan pemilihan dan kontestasi ya, dan kontestasi baik partai politik, calon legislatif hingga calon presiden. Atau mungkin dari saya saja, Mas. Oh ya, Biar nanti kalau saya ada bisa info, Ibu. maju mundur gitu ya. Oh ya. Oke, boleh, Bu. Oke, coba Mas Putrananda stop share screen. Ya. Silakan, Bu. Oke, baik. Ya, sudah muncul ya. Sudah muncul. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini adalah pemilu ramah anak, mitigasi dan perlindungan anak pada kegiatan pemilu 2024. Dan sebelumnya mungkin saya harus memahamkan pada Bapak, Ibu, dan para mahasiswa apa bedanya KPAI dengan Komnas Anak, Komnas Perlindungan Anak yang milik almarhum Aris Merdeka Sirait. Apa bedanya juga KPAI dengan lembaganya Kak Seto, ya. Jadi memang ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau lembaganya Kak Seto, namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, itu yayasan, ya, yayasan yang di bawah Kemensos. Kemudian untuk Komnas Perlindungan Anak, ya, di bawah dulu milik dari Bapak Aris Merdeka Sirait, itu juga yayasan. Jadi kalau KPAI ini adalah resmi dari amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kami resmi di bawah pemerintah serta bertanggung jawab terhadap Presiden. Sehingga yang berada di KPAI ini komisionernya setiap 5 tahun berganti. Nah, ini untuk sedikit juga menambahkan referensi bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan juga LPAI. Nah, sebagai awalan, jumlah penduduk di Indonesia itu sepertiga lebih itu adalah anak-anak. Ini hasil dari sumber BPS. Kalau di Susenas 2022, karena belum dirilis secara rinci gitu ya, jumlah anak itu ada sekitar 30%. Jadi lebih banyak jumlah
orang produktif. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kondisi anak, tadi sudah disampaikan, yang termasuk dalam anak itu adalah yang berusia 18 tahun, ya, seseorang yang belum berusia 18 tahun atau 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, itu termasuk anak-anak. Nah, maka kalau dalam tema ini kita melihat ada dua hal gitu ya, anak-anak yang mereka sebagai pemilih pemula, tetapi juga anak-anak yang mereka betul-betul anak-anak, ya. Kemudian prinsip perlindungan anak itu ada 4, dan ini diakui oleh seluruh dunia. Jadi ini termasuk konvensi hak anak. Itu yang pertama, non-diskriminasi. Jadi mau seperti apapun anak-anak itu harus tanpa diskriminasi, baik anak normal ataupun anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau kita memakai prinsip perlindungan anak, itu apapun yang akan terjadi, ataupun produk hukum yang terkait dengan anak itu harus berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian yang ketiga, hak hidup dan tumbuh kembang. Jadi anak-anak itu memiliki hak hidup dan hak tumbuh kembang bagaimanapun kondisinya. Meskipun misalnya pada kondisi pengungsian, situasi darurat, ya, dan pada kondisi konflik atau apapun, mereka tetap memiliki hak hidup dan tumbuh kembang. Kemudian yang keempat adalah partisipasi anak. Nah, dalam hal ini, partisipasi anak ini terkait juga dalam hak sipil adalah anak yang berpartisipasi sebagai pemilih pemula. Nah, tanggung jawab perlindungan anak itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 20 itu ada 4. Baik anak sendiri, kemudian orang tua, dan keluarga tentunya. Kemudian yang ketiga masyarakat, dan yang keempat adalah negara dan pemerintah. Jadi, kalau kita semua, Bapak Ibu semua, di Sibermu, Universitas Sibermu ini termasuk di mana? Termasuk di masyarakat ya. Kemudian kalau saya kebetulan di KPAI, maka kami masuk dalam negara dan pemerintah. Nah, ini adalah tugas dan fungsi KPAI, ada 7 ya. Silahkan nanti mungkin bisa di-share bahan dari saya sehingga bisa dibaca, ada 7 tugas dan fungsi KPAI. Kita masuk sekarang kepada klaster hak sipil dan partisipasi. Jadi di dalam KPAI itu membawahi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pemenuhan hak anak ada 4 hak anak itu yang wajib ada, wajib dipenuhi. 1, hak sipil anak. 2, hak pengasuhan anak. 3, hak pendidikan anak. Dan yang keempat adalah hak anak mendapatkan kesehatan. Jadi 4 hak dasar ini harus terpenuhi, ya, sehingga anak-anak terjamin tumbuh kembangnya, terjamin kehidupan dan kualitas hidupnya. Dalam klaster hak sipil dan partisipasi itu yang dilakukan apa saja, ya, terkait dengan identitas anak, kemudian partisipasi anak, kemudian anak dalam politik. Nah, yang dilakukan pertama adalah koordinasi lintas kementerian lembaga untuk pemenuhan hak atas sengketa lahir dan hak partisipasi anak. Baik itu pengetahuan, kesepakatan, MOU dengan pengawasan dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan publik yang luas tentang hak sipil dan partisipasi anak. Dan yang ketiga, bentuk jejaring dan bangun pengetahuan bersama perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Nah, sekarang kita langsung masuk pada pemilu ramah anak. Dari berbagai referensi, sebenarnya kita memiliki pemahaman yang hampir sama ya tentang pemilu ramah anak. Seperti apakah pemilu ramah anak? Pemilu ramah anak adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang belum memiliki hak pilih terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan politik yang merugikannya, sekaligus untuk menjamin agar anak-anak yang telah memiliki hak pilih dapat terlibat secara bermakna dalam demokrasi dan politik elektoral. Jadi ada 2 hal di sini yang bisa kita garis bawahi, yaitu yang belum memiliki hak pilih dan yang sudah memiliki hak pilih. 2 jenis anak di dalam pemilu.
satu belum memiliki hak pilih dan yang kedua adalah sudah memiliki hak pilih. Nah, yang belum memiliki hak pilih itu harapannya terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan politik yang merugikan si anak. Kemudian kalau anak yang sudah memilih, maka dipastikan ya agar anak-anak tersebut memiliki hak pilih. Nah, hak pilih ini itu wajib sekali diedukasi, kemudian dipastikan bahwa anak-anak ini harus mengetahui tata cara pemilihan. Nah, itu ya. Dan yang pasti kalau dalam anak memilih, yang memiliki hak pilih, ini tidak hanya untuk anak yang normal, tetapi anak dengan disabilitas di usia 17 tahun hingga belum mencapai 18 tahun itu juga harus terjamin haknya. Nah, aspek pemilu ramah anak itu apa saja? Ada 3, ya. 1, perlindungan anak. Perlindungan anak ini konteksnya adalah pemilu ramah anak berarti bahwa proses pemilu bebas dari tindak eksploitasi, penyalahgunaan, dan tekanan politik yang menempatkan anak pada situasi yang berisiko, serta memastikan bahwa lingkungan di mana anak beraktivitas tetap aman. Contohnya, kalau di dalam ini misalnya kampanye ya, kampanye terbuka, terus kemudian ada yang membuat kerusuhan dan itu ada di lingkungan sekolah misalnya, sehingga ada banyak anak-anak di situ. Nah, itu juga harus terjamin. Atau mungkin eksploitasi, misalnya anak diminta untuk membagi-bagikan, kalau yang sudah masuk di KPAI ini ada ya, membagi-bagikan susu gitu ya ke orang lain dan meminta memilih salah satu paslon atau salah satu partai. Itu ada. Kemudian yang kedua, pendidikan politik. Nah, aspek pemilu ramah anak harus memastikan bahwa anak-anak memahami pentingnya pemilihan umum, hak memilih dan dipilih, nilai demokrasi, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini yang kami sempat miris ya, karena para pemilih pemula ini ada yang mereka mungkin belum siap dengan segala konstelasi politik akhir-akhir ini, sehingga banyak kemudian yang mereka menyatakan ingin golput. Ya, ada penelitian demikian yang masuk ke KPAI juga. Ya, katakanlah kalau ada 10 orang anak pemilih pemula, ya usia 17 sampai di bawah 18 tahun, itu ada sekitar 1 orang anak yang memilih golput. Nah, itu harus kita edukasi ya. Kemudian yang ketiga, visi misi berperspektif hak anak. Pemilu ramah anak menekankan pemenuhan hak anak pada politik prosedural dan substantif. Pemilu ramah anak adalah upaya memastikan peserta pemilu agar menggunakan perspektif hak anak dalam menyusun dan mengembangkan visi misinya. Nah, di sini itu harus dipahami bahwa seluruh partai politik, seluruh kontestan pemilu, ya, baik calon legislatif dan juga calon presiden sekalipun, itu harus memahami dan memiliki visi misi berperspektif hak anak. Kenapa? Karena ini turut memastikan bahwa program-program, aktivitas, kegiatan kampanye itu semuanya menggunakan perspektif hak anak dan tidak melanggar ketentuan perlindungan anak. Nah, ada 15 bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak dalam pemilu. Ada apa saja? Mari kita cermati satu persatu. Dari sini ya, menjadikan anak martir dalam demo sengketa hasil penghitungan suara. Nah, ini dikhawatirkan ya, dikhawatirkan anak-anak nanti akan dikerahkan dalam demo sengketa penghitungan suara. Nah, ini bisa kita lihat besok ketika penghitungan suara. Kemudian yang kedua, manipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Manipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih
serta daftar pemilih tetap. Apakah ini terjadi? Ada, ya. Ada yang anak usia 16 tahun mendekati 17 tahun itu didata agar untuk menambah jumlah pemilih yang berafiliasi pada salah satu calon, misalnya calon caleg atau partai politik. Itu ada. Kemudian memobilisasi masa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah. Nah, ini menjadi penting karena kita melihat kemarin ketika kampanye ya. Apakah ada masa yang membawa anak? Ada. Banyak. Banyak sekali. Ya, data di kami juga banyak. Jadi, meskipun mungkin partainya itu tidak menyarankan, tetapi edukasi partai kepada apa simpatisannya itu ternyata tidak sampai kepada titik bahwa membawa anak itu tidak diperbolehkan. Bahkan saya sempat melihat dan saya sempat tanya sendiri langsung kepada orang tua yang waktu itu ada di kampanye, kemudian saya datangi, kenapa kok anak diajak itu? Jawabnya adalah ya untuk pelatihan ya, untuk memberikan gambaran anak saya biar besok bisa kampanye. Wah, itu juga ada. Jadi itu anak SD ya diajak. Bahkan dikasih kaos ya, kaos salah satu partai. Kemudian melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya. Apakah ada? Ada. Ini kasus pernah terjadi tapi tidak di tahun ini. Di salah satu lembaga pendidikan yang mohon maaf mungkin sebagian besar berafiliasi kepada salah satu partai. Nah, ketika ada anak didiknya yang eh, memiliki pandangan yang berbeda, itu kemudian ada pengucilan dari teman-temannya, bukan sekolahnya ya, tapi teman-temannya, karena teman-temannya banyak yang afiliasinya hampir sama dari orang tuanya gitu ya. Nah itu ada pengucilan, sehingga anaknya sampai nggak mau sekolah, terus kemudian pengen pindah, itu juga ada. Kemudian menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu. Ada. Ini bahkan mungkin kalau tidak kita cermati misalnya, ada juga kami melihat baliho-baliho yang mereka menyertakan anak dalam kampanye. Dalam ini apa? Di baliho itu ada ajakan, tapi ada anaknya di situ. Nah, apakah itu termasuk eh, menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye? Penganjur iya. Nah, kalau jurkam mungkin lain lagi ya. Jurkam secara terang-terangan ada anak yang pinter menjadi dai gitu ya. Terus tapi tidak di pemilu ini, di pemilu yang lalu itu terus kemudian diminta untuk ceramah ketika kampanye. Nah, itu juga termasuk pelanggaran. Kemudian menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik. Ada, dan ini kemarin eh, sempat kami berikan notis ya yang keras bahwa tidak perlu harus menampilkan anak gitu. Kemudian menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan. Ya ini yang kemarin maaf ini saya kepancet. Yang kemarin sempat ini kan yang penyanyi ojo dibanding-banding gitu ya. Itu kan juga disewa salah satu parpol kemudian diminta untuk menyanyi. Nah, itu juga sebenarnya termasuk pelanggaran. Kemudian menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik. Ini tanpa disadari misalnya ada orang-orang memasang atribut terus ada anak ayo ikut. Ah, itu sebenarnya juga mempengaruhi atau titip dipasang di depan rumahmu. Nah, gitu. Kemudian memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon kepala daerah atau parpol tentu. Ada. Ini kemarin ada 2 kasus ya, yang video viral itu menjelek-jelekan salah satu paslon presiden, itu juga ada. Kemudian melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara atau penghitungan suara. Ya, misalnya ada kan kalau penghitungan suara itu kadang
anak-anak pengen lihat. Nah, kemudian nggak boleh kamu masih anak-anak dipukul anaknya. Nah, itu juga termasuk pelanggaran. Kemudian ya, membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak. Nah, ini kemarin yang perlu kita cermati ya, termasuk ketika di GBK dan di JIS. Ya, sebenarnya KPAI sudah memberikan peringatan jangan sampai ada masa yang bawa anak, terutama yang di bawah 7 tahun. Nah, ada apa tidak ada? Ya. Kemudian berkampanye di ruang bermain, belajar anak menggunakan tempat bermain atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye. Sebenarnya kalau ini mungkin sekolah ya, tapi karena memang sekarang boleh berkampanye di lembaga pendidikan, jadi memang ini menjadi sedikit multitafsir. Tetapi kita bisa memahami kan nggak mungkin juga kampanye di SD, tidak mungkin juga kampanye di SMP. Kalau di SMA atau SMK mungkin lebih ke edukasinya, bukan ke kampanyenya. Itu yang kemarin eh, kami menitik beratkan itu sehingga menjadi perhatian DPR. Kemudian memaksa membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara atau penghitungan suara. Ya, jadi eh, misalnya ada salah satu relawan yang kemudian membujuk anak, ambil kartu suara itu, sini dipakai di sini aja, diserahkan ke saya. Jadi mengurangi suara ke salah satu partai misalnya. Nah itu juga salah ya, tidak diperbolehkan. Kemudian mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain. Jadi sekalipun itu senapan angin, jangan sekali-kali diberikan ke anak yang mereka belum paham cara penggunaannya. Nah, terutama kaitannya dengan pemilu, ya. Kemudian yang terakhir menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau calon kepala daerah. Contohnya mengumpulkan anak-anak di TPA, ya, kemudian dibagi uang, ini diserahkan kepada bapak sama ibu untuk milih nomor ini. Itu juga tidak boleh. Ya, ini tadi ada 15 bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak dalam pemilu. Dan ini apakah terjadi di tahun 2024? Iya. Kita lanjutkan. Nah, pengaduan masyarakat dan Bawaslu serta hasil pengawasan KPAI 2023 sampai 2024 selama kampanye pileg ini seperti ini. Iya. Oh, maaf. Nah, silakan bisa dicermati. Yang pertama, adanya penyalahgunaan identitas dan foto profil anak. Tahun 2024 terdapat 94.956 anak yang belum memiliki hak pilih didaftarkan sebagai pemilih. Balik. Ya ini yang mengkhawatirkan dan ini sempat menjadi diskusi yang berat dengan KPU dan Bawaslu ya. Kemudian baliho dengan foto anak untuk tujuan mengolok-olok lawan politik itu juga ada. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan anak sebagai corong pilihan politik melalui video pendek. Ada 4 video yang masuk ke KPAI yang tersebar di masyarakat. 2 video anak sebagai penganjur untuk memilih paslon tertentu, tapi 2 video lagi itu sebagai hate speech ya, jadi ucapan kebencian pada salah satu paslon. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan anak sebagai target politik uang dalam berbagai acara. Ya, ada yang kemudian mohon maaf kampanye bersama, terus kemudian dilibatkan, dihadirkan biar nanti diberi uang, itu juga ada. Kemudian minim pendidikan politik versus menjadikan sekolah atau pondok pesantren sebagai target kampanye. Dan ini terjadi, Ibu Bapak. Padahal tadi sudah saya sampaikan ya, tadi sudah disampaikan bahwa meskipun lembaga pendidikan itu boleh menjadi tempat untuk berkampanye, tetapi tidak juga langsung serta-merta partai politik, caleg, dan lain sebagainya untuk menjadikan tempat kampanye, bukan pendidikan politik. Yang diperbolehkan adalah pendidikan politik. Kemudian yang kelima, melibatkan anak hadir
dan mengenakan atribut kampanye dalam pertemuan-pertemuan besar, rapat umum, dan lain-lain. Seperti hari Ahad kemarin, ya, di Jakarta, di JIS dan GBK, apakah ada? Ada semua. Kemudian melibatkan anak dalam kampanye, diajak naik ke panggung utama, dikasih hadiah atau benda non akademik, diarahkan untuk mengenal calon dengan berbagai cara yang tidak tepat. Itu juga tidak boleh. Nah, ini kan 6 jenis pengaduan yang masuk ke KPAI. Apakah ini terjadi? Terjadi. Kemudian lemahnya perspektif hak anak, penyalahgunaan dan eksploitasi anak pada pemilu 2024. Seperti apa? Ya, kita melihat bahwa anak belum dipandang dan diperlakukan sebagai makhluk manusia sepenuh dan seutuhnya yang memiliki hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, sebagaimana halnya orang dewasa. Jadi, ya sudah karena anak itu lemah, diajak dan dimanfaatkan. Nah, kadang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum dijadikan dasar pelindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam politik pemilu 2024. Ini salah satunya saya juga agak miris ya, jujur secara pribadi agak miris ketika di debat presiden dan cawapres, capres dan cawapres tidak ada yang membahas tentang anak sama sekali. Nah, itu menjadi keprihatinan kita bersama. Dan yang ketiga, anak belum jadi isu utama dalam konteks politik termasuk politik elektoral, pemilu, dan pilkada. Selain marginal dalam visi misi para peserta pemilu, anak masih diposisikan sebagai objek yang rentan alami penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan dalam pemilu atau pilkada. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa hak anak itu belum menjadi isu utama dalam konteks apapun, bahkan ketika menyampaikan visi misi paslon, kemudian partai, ataupun juga caleg. Nah, pendidikan politik atau pemilih dan partisipasi bermakna seperti apakah? Prinsip dasar partisipasi anak itu adalah transparan dan informatif. Kemudian sukarela, menghargai pandangan anak, relevan, ramah anak, mudah diakses oleh anak, dan berkontribusi untuk kepercayaan diri anak, inklusif, adil, dan tidak diskriminatif, kemudian didukung oleh orang dewasa yang berperspektif hak anak, aman dan sensitif terhadap risiko, serta akuntabel. Ya, ini kalau prinsip dasar partisipasi anak. Kemudian bentuk partisipasi anak itu tidak ada partisipasi dan partisipasi negatif atau tidak etis, itu tidak ada. Jadi segala bentuk partisipasi anak itu dilihat sebagai sisi hal yang positif. Kemudian partisipasi konsultatif, ya, bentuk partisipasi. Jadi misalnya bertanya apa itu pemilih, besok memilih berapa, itu haknya anak. Kemudian partisipasi kolaboratif, ya, berkolaborasi ya dengan mengedukasi sesama temannya, kemudian juga di sekolah itu memberikan edukasi politik yang baik. Kemudian partisipasi yang dipimpin oleh anak. Partisipasi yang dipimpin oleh anak itu menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang mereka alami. Nah, ada 5 rambu-rambu pengawasan pemilu atau pilkada agar ramah anak. Ya, jadi di tahun 2024 kita selain pemilu caleg, presiden, kemudian caleg dan partai. Ingat di tahun ini pun juga kita akan mengadakan pilkada serentak ya di 512 kabupaten kota. Nah, apa 5 rambu-rambu itu? 1, catat dan dokumentasikan selama masa kampanye dan sesudahnya hingga pengumuman hasil pemilu pilkada terjadi satu atau lebih bentuk pelanggaran hak anak seperti ini atau bentuk lainnya. Nah, bisa dibaca di sini ya. Misalnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye, menyalahgunakan atau memasukkan identitas anak agar masuk dalam daftar pemilih, kemudian menyalahgunakan fasilitas anak, melibatkan anak dalam pembuatan video, dan tadi yang 15 yang sudah saya sampaikan. Tapi ini hanya 10. Kemudian yang kedua, catat
dokumentasikan dan infokan kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia jika ada upaya penyebarluasan informasi terkait perlindungan anak dari semua bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi pada anak. Siapa yang melakukan dan upaya penyebarluasan informasi itu seperti apa? Harus dicatat dan didokumentasikan. Misalnya lewat TikTok bisa dilaporkan. Teks saja KPAI, ya. Reels, teks saja KPAI bisa. Kemudian yang ketiga, catat, dokumentasikan, dan informasikan kepada KPAD atau KPAI apabila penyelenggara pemilu atau unsur masyarakat lainnya telah melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih bagi anak yang telah dan akan menjadi pemilih pemula pada pemilu dan pilkada 2024. Nah, itu menjadi penting karena misalnya ada edukasi pendidikan politik pemula itu juga lebih bagus. Yang keempat, catat, dokumentasikan, dan informasikan kepada KPAD atau KPAI apakah partai politik, paslon, maupun tim pemenangan paslon, peserta pemilu, dan pemerintah menyediakan layanan cepat dan terintegrasi untuk penanganan kasus-kasus penyalahgunaan dan eksploitasi anak selama masa pemilu. Ini tidak semua partai ya, Mbak, Bu, Pak. Tidak semua partai, tidak semua paslon, ya ini sudah memiliki ini. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kelima, catat, dokumentasikan, dan laporkanlah kepada pihak berwenang, Panwaslu daerah, pemantau pemilu independen, KPAD, KPAI, jika saudara mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak anak. Apa sih? Ya, adanya dugaan pelanggaran hak anak selama pemilu atau pilkada. Nah, kemudian KPAI meminta agar peserta pemilu dan masyarakat melakukan satu, mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam pemilu 2024. Jika Anda mendapatkan share video tentang eksploitasi anak dalam pemilu, cukup pada Anda sendiri, kecuali Anda melaporkan. Ya, kalau tidak jangan di-share, jangan disebarluaskan. Yang kedua, mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi hak anak untuk sehat, beristirahat, dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Nah, ini menjadi penting ya, kita memberikan masukan-masukan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak pada paslon, kepada capres, cawapres, kepada caleg, dan lain sebagainya. Kemudian mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam agenda politik dan program pembangunan yang ditawarkan. Ya, jadi harapannya seluruh caleg ya itu bisa memiliki konsep berpikir kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun susah ya, tapi harapannya itu terjadi. Kemudian memberikan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat tumbuh kembang anak, khususnya bagi pemilih pemula. Nah, ini pendidikan politik itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Jadi siapapun yang akan memberikan pendidikan politik itu sangat dianjurkan. Yang jelas bukan berkampanye loh ya, tapi pendidikan politik. Kemudian selanjutnya menyediakan layanan pengaduan hingga penanganan kasus pelanggaran hak anak pada masa pemilu dan pilkada serentak. Jadi kalau ada aduan ya, kalau ada pelanggaran ya diadukan, jangan didiamkan ya, diadukan. Kemudian mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran, demikian pula partai politik atau kontestan peserta pemilu agar mencegah dan memitigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Jadi, masyarakat harus berani melaporkan. Ya, kita semua, Anda juga, siapapun, jika ada pelanggaran terkait dengan anak, 15 tadi yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, maka harus dilaporkan.
Nah, AKPAI juga mengajak semua pihak, khususnya peserta pemilu dan masyarakat partisipan aktif kampanye pemilu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak, serta terus memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak selama pemilu dan pemilihan eh, Pilkada serentak 2024. Nah, ini yang sudah kami lakukan, berkoordinasi langsung dengan KPU dan Bawaslu, ya. Bahkan kami juga merumuskan apa saja panduan pemilu ramah anak. Dan apabila menemukan pelanggaran hak anak, silahkan dilaporkan pada KPAI, Bawaslu, atau KPAD setempat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan.